Salam selamat sejahtera semua. Saat ini kita bersama Bang Indra. Nah, Bang Indra ini adalah praktisi kesehatan dan keselamatan kerja yang salah satu keunggulan dari CV-nya itu adalah terkait dengan bentuk digitalisasi di K3 di perusahaan. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Bang Indra, jangan lupa Safety Zen untuk like video ini, kemudian subscribe channelnya, dan nanti kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Oke, Bang Indra, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih telah meluangkan waktunya di Sydney. Dari kesibukan Bang Indra ini, alhamdulillah bisa kita interview. Ya. Gitu. Nah, Bang Indra, terkait dengan digitalisasi dalam bidang keselamatan kesehatan kerja, sebenarnya apa sih pengalaman Bang Indra di digitalisasi K3 ini? Oke, terima kasih atas waktunya dan udah diundang ke Safety Zen ya di sini. Ya. Terima kasih banyak atas ini ya waktu yang diberikan. Jadi awal mulanya itu adalah ketika saya bergabung di sebuah konsultan teknologi informasi, tapi fokusnya ke safety. Nah, di situ kita membantu beberapa perusahaan untuk bertransformasi dari proses bisnis yang biasa, yang konvensional, paper based menjadi digital seperti itu. Nah, dalam perjalanan itu kita menemui banyak sekali tantangan gitu ya dan kendala-kendala. Namun pada akhirnya memang sudah pada waktunya ya bahwa safety itu harus menggunakan keunggulan teknologi ya untuk bisa kita ambil benefitnya seperti itu. Jadi sebenarnya ada perubahan zaman tadi ya, ada keunggulan teknologi tapi memang perubahan zaman. Nah, apa aja sih kan tadi kan di perusahaan digitalisasi K3 ya, secara konsepnya itu seperti apa sih dan kira-kira implementasinya? Ya, terima kasih. Secara konsep ini yang agak challenging ya. Kalau kita bicara supply chain, kita bicara memindahkan barang ya, kita bicara logistik ya, memindahkan barang dari titik A ke titik B. Secara proses bisnis kurang lebih akan sama seperti itu ya. Tapi kalau di safety berbeda industri, berbeda risiko. Bahkan di industri yang sama berbeda aktivitas, berbeda risiko, berbeda juga biasanya proses bisnisnya dan mitigasi risikonya dan seterusnya. Itu yang jadi akan challenging di situ ya. Konsep pada umumnya adalah kita bertransformasi pendataan atau pengumpulan informasi yang tadinya berupa paper base itu kita analisis dulu kira-kira kebutuhan secara struktur datanya seperti apa informasi yang ingin didapatkan oleh organisasi. Tentunya nggak semua informasi yang ada di form itu kita ambil gitu ya, ataupun bahkan juga kalau misalnya ada informasi yang sebelumnya nggak ada di form itu akan mau ditambahkan, itu bisa kita tambahkan. Yang paling banyak contohnya adalah multimedia. Form tidak bisa merekam multimedia, foto, suara, gambar, video itu nggak bisa. Di digitalisasi dengan sistem aplikasi itu memungkinkan sehingga nanti analisis data ketika dibutuhkan itu bisa lebih komprehensif. Jadi lo ngomongin kayak misalnya kita sebagai safety, misalnya kita inspeksi, kita foto gitu kepada sebuah sistem, itu udah bisa terdetek itu resikonya apa gitu atau gimana? Bukan. Tentunya di informasi pada saat inspeksi kan ada beberapa ya. Pasti ada, kita sebutnya kalau di database itu header. Data itu ada punya header. Header itu adalah satu informasi yang konsisten untuk semua itemnya. Contoh misalkan tanggal berapa si inspeksi itu dilakukan, lokasinya di mana, oleh siapa, departemen atau section apa gitu ya, dan seterusnya. Itu kita sebutnya header. Cukup satu informasi itu bisa mewakili ke beberapa item. Nah, kita masuk ke dalam detail. Detail itu item-item inspeksinya. Item 1 misalkan ini adalah inspeksi kelayakan kendaraan, remnya, kemudian ada transmisi, ban dan seterusnya. Itu yang akan kita sebut detail, dan masing-masing detail itu yang tadinya hanya berupa ya, tidak, akan biasanya gitu ya kalau form inspeksi. Itu menjadi bisa ditambah dengan multimedia di ujungnya. Gitu. Oke. Berarti kan sebenarnya ini kita kayak ini perusahaan spesifik ya, perusahaan spesifik memang digitalisasi K3. Hanya saja kan gini, kalau kita ngomongin perusahaan terkait K3 itu kan kadang dari top manajemen kan melihat dari segi bukan dari segi budget ya kan. Kalau misalnya pakai perusahaan third party kan
pasti itu ada challenge terkait dengan budget, artinya kan dia ngambil margin tuh. Nah, ada nggak sih cara kita, misalnya kita nih dengan pengetahuan apa adanya gitu, kita sebagai praktisi K3 itu ingin menggali lah lebih dalam terkait dengan digitalisasi K3 gitu? Sangat bisa, dan saya sangat sarankan semua Safetizen untuk bisa menggali ini ya. Sekarang zamannya open source, semua fitur akses itu diberikan di dunia internet sekarang ini gitu ya. Jadi kalau misalkan mau buat mini sistem aplikasi safety itu bisa banget. Kita bisa utilize Google Form, dikonekkan dengan Google Sheet, dikonekkan lagi dengan beberapa add-ons pada Google, dan nanti berujung pada, kalau dulu namanya Google Data Studio, kalau sekarang namanya Looker. Itu bisa dibuat sebuah dashboard yang cukup interaktif lah. Itu bisa jadi konsumsi Bapak Ibu manajemen, para decision maker gitu. Itu bisa, dan itu free semuanya gitu. Kalau yang datang ke kami biasanya bukan perusahaan atau organisasi gitu ya yang baru memulai. Biasanya yang datang ke kami itu sudah punya, tapi mungkin satu belum puas, atau yang kedua mungkin terkendala kontrak yang habis dengan penyedia jasa sebelumnya gitu ya, atau yang ketiga emang pengen buat baru aja gitu dengan ide-ide yang mereka punya gitu. Oke, terus tadi ngomongin menarik juga ya terkait dengan apa namanya free resource itu, yang mana memang kita juga ada keterbatasan beberapa perusahaan. Tadi lu nyebutin Google Studio itu kayak apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya gini, kalau kita bikin email di Gmail itu nggak hanya cuma email aja, nggak cuma Google Drive aja. Kita tuh punya beberapa fitur-fitur yang udah by default Google kasih. Nah, ada Google Form dan Google Sheet. Di situ ada beberapa Office ya, mirip lah dengan Office ini ya, aplikasinya dari Microsoft, tapi ini Google punya dan itu free. Silakan aja dipakai itu, ya udah banyak banget tutorial di YouTube, dan silakan aja coba ditiru, dicoba-coba, di tweak sana sini, di fine tuning biar dapat formula yang terbaik lah buat perusahaan. Nah, kalau ngomongin terkait dengan free source ini kan sebenarnya ada ini ya, ada dua sisi kan. Satu memang free, sisi lain kalau free itu identik dengan keamanan IT yang sangat rendah, IT security sangat rendah gitu. Nah, menurut lo gimana untuk menyikapi ini? Kalau untuk masalah keamanan data, saran saya nggak perlu khawatir. Yang jadi problem adalah beberapa perusahaan itu memang secara IT policy tidak membolehkan data itu berada secara fisik di luar Indonesia gitu ya. Nah, itu yang mungkin jadi problem. Tapi silakan sesuaikan dengan IT, ngobrol lah, diskusi dengan IT tim di perusahaan masing-masing. Kalau misalkan kita buat mini dashboard safety dengan Google atau dengan open source yang lainnya, seperti apa, boleh nggak? Dapat green light, oke boleh, silakan. Nah, baru deh. Ada izin dari itu. Nah, ngomongin dashboard itu sebenarnya dan terkait dengan security juga ya, sebenarnya yang pernah gue tahu atau pengalaman gue itu ada juga untuk apa ya, bisa dibilang kompetitor mungkin ya, itu dari Microsoft ya kan ya. Sebenarnya kalau dari Microsoft kan pasti dia punya yang Office ya kan, Excel segala macam, dan dia juga kalau dashboard kan punya yang Power BI kan gitu. Nah, pernah nyoba nggak tuh pengalamannya seperti apa gitu? Kalau Microsoft? Pernah, dan ini powerful banget ya buat Safetizen yang di kantornya pakai Microsoft, pakai 365, kalau meeting pakai Teams, emailnya Outlook. Nah itu powerful. Jadi silakan aja coba ditanya. Power BI itu bisa connect ke berbagai macam data source, bisa ke Excel, bisa ke SQL Server, bisa ke Form, macam-macam, dan itu menurut saya merasa lebih puas kalau bikinnya di Power BI dibandingkan ke open source seperti Google, karena secara fitur dan fleksibilitas jauh lebih banyak. Ada beberapa lain yang lebih tinggi dari Power BI gitu ya, ada kayak Tableau dan lain-lain, tapi mungkin itu cukup mahal juga ya, dan jarang yang langsung integrated dengan 365 service-nya Microsoft yang kita biasanya pakai kan ya di perusahaan gitu. Kalau terkait dengan yang free resource lagi nih, yang simpel-simpel lagi yang bisa dikembangkan oleh Safetizen, apalagi ya? Pertama itu ya, kemudian yang kedua mungkin kalau misalkan seneng ngulik-ngulik gitu ya, di Microsoft itu ada yang cukup powerful namanya Microsoft Power Apps. Jadi kita bisa bikin aplikasi mini, bukan lagi cuma form online yang sifatnya kan form online statis ya. Ini nih ada permainan logik yang bisa kita bikin di Power Apps. Jadi misalkan contoh, pertanyaan pertama misalnya diinspeksi ya. Jika misalnya Anda menemukan bahaya, maka lanjutkan ke pertanyaan berikut, iya tidak. Kalau dia jawab tidak,
dia akan langsung ke halaman berikutnya atau pertanyaan berikutnya. Tapi kalau dia jawab ya, akan ada tambahan pertanyaan yang mengarah ke pertanyaan nomor 1 tadi, menggali lebih detail. Atau yang kedua, mungkin dia nggak nanya detail tapi dia minta foto. Nah, itu bisa interaktif kayak gitu tuh bisa dimungkinkan dengan Power Apps. Dan Power Apps itu adalah low code programming. Low code programming. Kalau low cost dia itu ada biayanya memang gitu ya. Dan biasanya nggak by default dikasih sama 365 Microsoft. Tapi silakan aja kalau memang misalkan ada akses itu, coba dikulik ya. Dan kita ini sebenarnya di safety profesional itu sangat-sangat bisa saya rasa untuk bisa mengembangkan itulah gitu. Dan di sana juga sebenarnya Microsoft itu ada satu lagi ya kayak Flow gitu ya, Microsoft Flow. Ya, betul. Itu tuh kayak approval ya. Karena kan seperti itu terkait dengan approval kan. Betul. Jadi kalau misalnya kita boleh gambarin, si Power Apps itu adalah kanvasnya, gitu ya, tempat kita gambarnya. Kalau si Flow atau Power Automate yang sekarang namanya, itu adalah pipanya. Jadi dari state A ke state B, dari status A ke status B, dari flow A ke flow B itu dihubungkan sama Power Automate gitu, sama Flow. Oke. Menarik banget ya. Sebenarnya ada aplikasi tadi yang mayoritas kantor udah punya, tapi seandainya seorang safety itu punya punya jiwa entrepreneurship gitu, maksudnya kemandirian dalam berpikir, inovatif, itu bisa untuk dikembangkan. Bisa banget. Nah tuh, jadi gimana caranya nih biar seorang safety itu bisa mempunyai jiwa itu? Oke. Nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu, cukup satu curiosity yang tinggi gitu ya. Seperti Bang Agung juga punya rasa ingin tahu yang tinggi itu, kadang ngelitik sisi kreativitas kita gitu, sisi inovasi kita. Jadi jangan cepet puas. Jadi kalau misalnya udah punya ini, udah punya itu, gali lagi apa yang bisa kita. Dan kalau misalkan teman-teman ngerasa gini ya, malas banget nih, data safety banyak banget, itu bukan pertanda jelek, bukan berarti tanda Anda lagi gerah dengan pengolahan data yang sekarang ini, dan Anda pengen punya pengolahan data yang lebih baik. Nah, itu barulah saatnya ngulik-ngulik, lihat-lihat YouTube, baca-baca, browsing-browsing. Nah, itu. Iya. Sebenarnya yang kayak gitu sih sekarang sih bukan pilihan lagi ya nggak sih? Harus. Kalau untuk pengembangan kayak gitu, karena memang dunia tuh semakin cepat untuk berputar, dan kalau kita nggak ngikutin, kelindes kita. Iya. Bayangin aja satu operation yang punya ratusan employee dan safety profesional kan nggak mungkin mengimbangi 1:1 kan ya. Kita tuh dituntut harus bisa menganalisis data-data yang dihasilkan oleh pekerja-pekerja itu, ratusan pekerja tadi gitu. Kalau nggak dibantu teknologi, kita akan kesulitan mengambil decision cepat dan tepat sasaran. Gitu. Cuma kan gini ya, kalau tadi kan keuntungannya banyak nih ya. Kalau kita ngomong sekarang side effect-nya ya. Kalau teknologi itu kan, contoh kalau handphone, memang dia mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat nih. Betul. Nah, kalau menurut lo untuk teknologi ini masih ada side effect-nya nggak? Misalnya kalau K3 kan, misal tadi proses approval nih, itu kan kalau pakai paper kita ketemu langsung, interview segala macam kan. Nah, sekarang kalau kita pakai Flow tadi, itu kan ada kendala. Nah, yang menarik nih, jadi Safetyzen kalau mau implementasi digitalisasi, jangan fokus juga hanya kepada tools atau alat. Jadi ada 3 pilar. Pertama adalah toolsnya, teknologinya, pakai barang apa kita nih. Yang kedua adalah orangnya, sesiap apa orang itu. Kalau belajar dari pengalaman Gojek, dia pertama terkendala di sisi orangnya. Karena beberapa ojek pangkalan itu kesulitan untuk memahami, kesulitan untuk menerima mindset baru gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pilar terakhir, yaitu proses, change management. Nah, ini nggak bisa change management yang barangnya jadi cuma bikin email atau bikin poster selesai, dengan mengharapkan teman-teman pekerja menggunakan, nggak bakal dipakai. Harus benar-benar dituntun dulu, disuapin dulu, diajarin dulu, ditemenin caranya masukinnya gini. Itu nggak dan selama 5 tahun ini saya ngerjain ini, yang surprisingly menarik adalah ternyata itu lebih banyak bukan ke level pekerja. Level pekerja kalau disentil dikit mereka langsung paham, dikasih tutorial dikit mereka langsung. Tapi yang menarik adalah bukan pekerja tapi biasanya manajemen yang biasa kadang harus disuapin, harus ditemenin. Pak, Bapak kalau mau lihat data bulan lalu caranya gini Pak. Nah, itu harus kita temenin tuh. Kenapa? Manajemen tuh harus dapat direct impact-nya, keuntungan langsung buat mereka apa? Oh, kalau mereka misalkan dulu harus nungguin sehari 2 hari dari safety untuk dapat data bulan lalu, sekarang mereka udah bisa langsung. Nah, itu yang kita ajarin langsung ke manajemen. Itu impact-nya
cukup kuat lah. Apa ada ini ya peran dari mungkin kalau manajemen kan tuh udah cukup senior, berarti kan mungkin generasinya beda nih. Ya. Dengan tadi kalau misalnya lo bilang kan operator Ya. skill doang cepat, mungkin dari umurnya masih muda. Bisa gitu. jadi, Ada kayak gitu? bisa jadi satu itu. Yang kedua, yang bisa kita sering temui adalah waktu. Mereka tuh waktunya susah banget. Jadi kalau misalkan mereka maunya cepat, safety tim tolong kasih saya bulan lalu. Nah biasanya kan langsung ini. Nah sekarang beliau ada effort sedikit lah ya untuk buka akses ke link itu, buka datanya di dashboard. Itu aja yang agak effort dikit lah. Tapi kalau seandainya bisa, justru lebih mempercepat. Jauh lebih cepat, Nggak usah nungguin Nggak gitu usah kan. nungguin, betul. Iya. Sebenarnya ada satu juga ya untuk penerapan ini, ada yang disebut dengan change management juga, change control. Jadi anything yang mau dirubah itu harus di-assess ya, terkait dengan apa namanya efeknya, baik positif atau negatif. Dan yang impact itu harus dikasih kontrolnya seperti apa agar change-nya itu bisa dijalankan sekecil apapun perusahaan itu. Nah, Bang Indra ada pesan untuk sesi terakhir ini kepada Safetyzen penerapan digitalisasi K3? Ya, buat Safetyzen, kuncinya untuk mau mulai proses implementasi digitalisasi adalah satu ya nggak pernah lelah untuk bisa ngulik-ngulik ya, rasa ingin tahu yang harus tinggi. Yang kedua juga empatinya harus tinggi. Kenapa empati? Karena kalau misalnya membuat digitalisasi tanpa design thinking, nah design thinking kan core-nya kan empathize ya, itu agak susah. Jadi kita harus datang sering-sering ke lapangan, ngelihat proses operasional gimana, banyakin dengerin, pengennya gimana. Itu aja sih. Thank you. Iya. Makasih Bang Indra. Sama-sama. Terakhir dari gua sih, sebenarnya untuk digitalisasi K3 ini jangan dijadikan sebagai tujuan. Ya. Justru digitalisasi K3 ini dijadikan sebagai tools untuk memecahkan problem ya. Yes. Harus kita lihat problemnya apa, kemudian dari problem itu muncullah shortcut ya, tapi yang baik ya, dengan digitalisasi K3 gitu ya, gitu. Betul. Lu mau ngomong lagi? Enggak ada dan tidak ada digitalisasi, tujuan kita satu kan, mencegah kecelakaan, kita mempromot safety, kesehatan teman-teman pekerja dan lingkungan juga. Jadi sama aja sebenarnya. Ya. Oke, Safetyzen semua, semoga bisa bermanfaat untuk Safetyzen semua. Jangan lupa untuk di like, kemudian di share, subscribe, dan komen kalau ada pertanyaan. Gua Agung, Bang Indra, terima kasih. Thank you semuanya. Salam selamat. Salam selamat. Bye.